Halo guys, hari ini aku pengen dibacakan buku tentang kenapa cowok sama cewek berbeda. Tapi karena aku belum bisa baca, aku minta tolong Bunda. Bunda tolongin bacain buku dong. Oke sayang. Kenapa laki-laki dan perempuan berbeda? Assalamualaikum. Hai, aku anak laki-laki. Halo, aku anak perempuan. Apakah kamu pernah bertanya dalam hati kenapa ada laki-laki dan perempuan? Iban pernah nggak mikirin kayak gitu? Tidak. Tidak. Kenapa ya? Nih mereka lagi mikirin nih. Aku sering penasaran kenapa ada yang terlahir sebagai laki-laki dan bukan terlahir sebagai perempuan. Begitu juga sebaliknya. Kenapa ada yang terlahir sebagai perempuan dan bukan terlahir sebagai laki-laki saja? Kenapa ayah terlahir sebagai laki-laki, tidak seperti bunda yang terlahir sebagai perempuan? Kenapa bunda terlahir sebagai perempuan, tidak seperti ayah yang terlahir sebagai laki-laki? Kira-kira kenapa ya? Bunda mau nanya dulu, Iban laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Bunda? Perempuan. Ayah? Laki-laki. Oke, tulang? Laki-laki. Bu Rahma? Perempuan. Oke. Kenapa bagian tubuh laki-laki dan perempuan berbeda? Kira-kira menurut Iban, bagian tubuh perempuan dan laki-laki berbedanya kenapa, Bang? Ini ada tempat penyimpanan telur bayi. Sama ini cuman ada telur penis. Kalau laki-laki. Oke, kalau perempuan ada rahimnya untuk penyimpanan bayi gitu. Oke, terus apa lagi? Cowok punya penis, tapi terkadang perempuan tidak punya penis. Terkadang emang nggak punya. Terkadang. Jangan ketawa-ketawa. Nanti kita juara nol loh. Oh iya Masuk. maaf. Oke. Jadi bukan, kalau perempuan memang tidak punya penis. Oke. Kenapa pakaian laki-laki dan perempuan berbeda? Emangnya beda ya bajunya perempuan sama laki-laki? Perempuan ada rok sama jilbab. Kalau laki-laki hanya sempak sama celana sama baju. Oke gitu. Sama sepatu. Perempuan juga ada sepatu. Kenapa tugas laki-laki dan perempuan berbeda? Emang tugas laki-laki ngapain, Bang? Kerja. Kerja. Perempuan? Kalau perempuan sekolah. Sekolah. Laki-laki nggak sekolah. Laki-laki dan perempuan tetap sekolah. Oke. Aku jadi pusing sendiri memikirkannya. Aha, aku berinisiatif untuk bertanya saja kepada Bunda. Aku menghampiri Bunda yang sedang menjemur pakaian dan langsung bertanya agar tidak lagi penasaran. Bunda, kenapa ada laki-laki dan perempuan? Bunda tersenyum lalu berhenti dulu dari pekerjaannya. Kemudian mengusap kepalaku dan mengajakku berbicara. Semua yang terjadi pada manusia atas izin Allah dan takdir terbaiknya sudah Allah atur dalam Lauhul Mahfuz sejak dahulu kala. Bundanya punya anak perempuan sama laki-laki ya, Ban? Bunda punya anak laki-laki? Tidak, perempuan. Iya. Termasuk takdir. Apakah kita terlahir sebagai laki-laki atau perempuan yang punya keistimewaan masing-masingnya? Allah takdirkan ayah sebagai laki-laki, juga semua laki-laki lainnya. Allah takdirkan bunda sebagai perempuan, juga semua perempuan lainnya. Sekarang bunda akan sedikit menjelaskan bagaimana secara ilmiah adanya laki-laki dan perempuan. Kata bunda,
Kemudian Bunda bercerita tentang bagaimana saat aku di dalam rahim sebelum lahir ke dunia. Awalnya aku berasal dari sel sperma ayah dan sel telur dari Bunda. Coba Bunda mau tanya, yang mana sel telurnya? Sel telur yang ada di Bunda. X. Ini sel telur. Sel sperma mana? Sel sperma. Nih, jadi sel sperma dan sel telur menyatu menjadi zigot, lalu jadi embrio yang berbentuk seperti bola. Sel sperma dari ayah itu ada 2 jenis. Coba, apa aja jenisnya? Sel X, sperma X Y. dan sel sperma Y. Ada yang namanya sel sperma X dan ada yang namanya sel sperma Y. Sampai sini sudah paham belum? Sudah. Oke, paham sekali. Lanjut Bunda. Seruku Paham saking sedikit. semangatnya. Oh, harus iklan sedikit. Oke. Nah, kalau sel telur bertemu sel sperma X, maka jenis kelamin anaknya Jadi perempuan. oke, good job. Sedangkan kalau sel telur bertemu sel sperma Y, maka jenis kelamin anaknya Jadi laki-laki. ya, sebenar. Sampai sini sudah paham? Sudah. Paham Bunda. Lalu kenapa laki-laki dan perempuan jenisnya berbeda? Tanyaku yang masih penasaran. Bunda mengajakku melihat lagi buku tentang proses kehamilan. Ketika sel telur dan sel sperma bertemu, kemudian jadi zigot, ini jadi zigot. Jadi sel sperma sama sel telurnya bertemu jadi zigot. Setelahnya di dalam zigot terjadi proses pembelahan sel. Pertama jadi 2, jadi 4. Ini 4. Ini 4, 1, 2, 3, 4. Nih. Ini ada 2-nya lagi Oh, tuh. itu nggak terhitung. Lalu jadi 8, jadi 16, kemudian berkembang menjadi embrio Ini belum. Iya, ini kelipatannya jadi 32, semakin banyak nanti akan jadi embrio. Seperti ini. Nah, inilah yang akan menjadi bayinya. Bunda menunjuk gambar agar mudah dipahami. Penjelasan Bunda memang detail sekali. Dito. Kemudian embrio akan berkembang menjadi janin sampai bayi yang prosesnya sesuai dengan fitrahnya. Sel telur bertemu sperma X akan menjadi bayi Perempuan. Sel telur bertemu sperma Y akan menjadi bayi Sel telur bertemu sperma Y akan menjadi bayi Laki-laki. ya. Jadi proses ini akan terjadi selama 9 bulan di perut Bunda. Habis itu lahir. Lahir adik bayi. Atas izin Allah, proses perkembangan yang rumit ini bisa terjadi. Tumbuh menjadi laki-laki atau perempuan nantinya, kata Bunda. Masya Allah, tabarakallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Keren banget ya Bunda prosesnya, aku takjub sekali. Bunda mengangguk, lalu tersenyum Bun, kita kepadaku malu banget. manis sekali. Kenapa sayang? Enggak. Nah ini dia jadi bayi, terus ini bisa merangkak, ini dia sudah bisa gerak-gerak tangannya, kakinya, lalu bisa duduk, bisa merangkak, bisa jalan. Jadi kakak-kakak. Kalau Iban seperti ini, bayi yang nggak bisa ngapa-ngapain, cuma nangis, minta minum, susu. Terus ini bisa bisa ngoceh-ngoceh, tangannya sudah bisa pegang-pegang, kakinya udah bisa nendang-nendang, bisa duduk, bisa merangkak ke sana kemari, terus bisa belajar jalan. Jadi abang Iban. Lalu, kenapa laki-laki dan perempuan tampilannya dan tugasnya berbeda? Tanyaku yang masih penasaran.
Ops, pertanyaan ini ayah yang jawab deh, kata ayah yang baru masuk ruangan. Karena laki-laki dan perempuan diciptakan berbeda, bagian tubuhnya berbeda, tampilannya juga berbeda, maka batasan auratnya pun berbeda. Coba Bunda mau tanya sama Bang Iban, laki-laki batasan auratnya dari mana sampai mana? Dari pusar sampai kaki lutut. Oke, kalau perempuan batasan auratnya dari mana sampai mana? Kepala sampai kaki. Oke, dari ujung kepala sampai kaki. Yang boleh kelihatan apanya? Muka sama telapak tangan. Oke, good job. Sama tangannya. Ya, telapak tangannya. Ininya juga sebenarnya nggak boleh kelihatan. Kenapa? Iya, aurat masih an. Laki-laki Kalau berpenampilan. laki-laki lihat ini boleh. Boleh. Liatin ini boleh. Apa? Maksudnya perut. Perutnya boleh, tapi pusatnya nggak boleh. Tapi Kakinya boleh ini ya. boleh. Tapi boleh telapak Ini. kaki boleh. Ini Tapi alangkah lebih sopannya kalau Iban tetap pakai baju. Walaupun neneknya Iban bukan aurat, tetap harus ditutup biar tidak malu, bener nggak? Oke. Laki-laki berpenampilan seperti laki-laki umumnya, tidak boleh seperti perempuan. Begitu juga sebaliknya. Penampilan laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan, begitu juga sebaliknya. Itu cara terbaik Allah dalam melindungi kita. Ayah berkata. Jadi boleh nggak kalau misalnya perempuan pakai bajunya seperti laki-laki kayak gini? tidak boleh. Kalau laki-laki pakai baju seperti perempuan, make upan, pakai lipstick, boleh nggak? Enggak. Nggak boleh. Allah mendesain laki-laki dan perempuan berbeda. Itu untuk saling melengkapi, bukan saling bersaing dan mengungguli. Baik banget ayahnya, pijitin bundanya. Ayah mah enggak. Iya, ayah juga baik kok. Tuh bundanya nyiapin minum untuk ayahnya. Untuk saling bekerja sama, bukan untuk saling merendahkan satu sama lainnya. Semuanya sedang melakukan amalan ladang pahala untuk masuk jannahnya. Seperti laki-laki yang Allah desain untuk menjadi imam yang cenderung lebih kuat fisiknya. Sehingga ketika dewasa dia menjadi imam yang wajib mencari nafkah dan membimbing penghuni keluarganya agar masuk jannahnya. Jannah itu apa sih, Bang? Jannah itu artinya surga. Oke, Iban mau nggak masuk surga? Mau. Semoga kita sekeluarga bisa masuk surga ya. Dan sampai bunda ayah masuk neraka. Janganlah, jangan sampai ya. Sedangkan perempuan Allah desain untuk menjadi makhluk yang taat dan cerdas ilmunya, dengan naluri keibuan yang istimewa. Sehingga ketika dewasa menjadi madrasah pertama bagi anak selama di dunia agar masuk jannahnya, tutur ayah dengan penuh cinta. Aku jadi paham kenapa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan berbeda, karena bentuk kasih sayang Allah Ta'ala. Ya Allah, takdirmu selalu yang terbaik bagi hambanya. Semoga aku bisa menjalankan peran fitrahku di dunia agar mendapat rahmat Allah untuk masuk jannahnya. Amin. Coba setelah baca ini, apa yang Iban pelajarin? Aku pelajarin tentang aurat laki-laki sama cowok. Laki-laki sama cowok, laki-laki dan Cewek. Oke. Terus apa lagi? Sama satu lagi perbedaan laki-laki sama cowok. Laki-laki dan perempuan, apa perbedaannya coba? Perbedaannya perempuan tidak punya memiliki penis, tapi laki-laki mempunyai penis. Tapi laki-laki tidak punya tempat penyimpanan bayi, tapi perempuan punya Apa namanya tempatnya? tempat bernama rahim. Oke, coba yang ada
dari bunda bertemu sama punya ayah, yang punya bunda namanya apa? Sel sperma X. Yang punya bunda adalah sel telur. Sel telur. Nah, ayah punyanya Sel sperma. Sel sperma. Sel telur bertemu dengan sperma X jadi sperma sel telur dari bunda cewek. bertemu sama sperma X, anaknya jadi Cewek. atau perempuan. Kalau sel telur bertemu sama sperma Y, anaknya jadi Laki-laki. laki-laki. Berapa lama proses pertumbuhan bayi di dalam perut sampai bisa keluar atau melahirkan? 9 bulan. 9 bulan. 9 bulan ibu mengandung. Gitu. Oke sayang. Jadi Iban bersyukur nggak terlahir sebagai laki-laki? Bersyukur. Bersyukur. Berarti kalau Iban jadi laki-laki, Iban punya tanggung jawab untuk memimpin Cewek-cewek. keluarganya Iban nanti. Jadi kalau Iban sekarang tugasnya adalah belajar dengan giat. Tahu nggak, Bunda? Ayahnya Rasya pemimpin potong sapi. Oh iya, Masya Allah. Itu ya, Iban mau nggak jadi pemimpin di keluarga? Mau. Mau. Caranya bagaimana? Dengan Iban belajar sebanyak-banyaknya. Bagaimana seorang pemimpin? Kira-kira menurut Iban kalau pemimpinnya tidak benar, bagus nggak? Enggak. Kalau pemimpinnya tidak pintar, bagus nggak? Enggak. Kalau pemimpinnya tidak memiliki iman yang baik, bagus nggak? Enggak. Kalau pemimpinnya suka berbohong, bagus nggak? Enggak. Iban mau jadi pemimpinnya seperti apa? Seperti baik. Terus? Bagi-bagi duit Yang bisa mencari nafkah dengan baik juga, ya sama kan? orang nggak punya duit. Oh, Iban mau berbagi. Oke. Oke guys. Segitu aja ceritanya. Terima kasih sudah mendengar aku baca buku. Abang atau bunda yang baca buku? Hah? Oke, terima kasih sudah mendengarkan kami Baca buku. Bye bye guys. Bye guys.